الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كمال بآية بكمال عدد كمال الفضل وعلى. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku seiman dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang dicintai Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Di Masjid Salahuddin, kebanggaan kita bersama ini, masjid yang sangat megah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar wanita kemampuan kita masing-masing. Sebab dengan kita nantinya akan digolongkan sebagai hamba Allah, digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan mendapatkan titik masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua manusia dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu musyaqqatun ila arba'ati nafar." Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qari'ul. Lisannya selalu dipergunakan untuk membaca Al-Quran Karim. Dan yang perlu kita ingat, membaca Al-Quran Karim adalah salah satu di antara komunikasi yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bagaimana cara membaca Al-Quran, jangan yang membaca, yang mendengarkan pun dalam pahala, mendapatkan rahmat, hatinya diberikan ketenangan, kedamaian, kesejukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat Allah? Pernah viral ada orang baca Al-Quran bukannya didengarkan tetapi disyarah. Menyalahkan orang membaca Al-Quran ini sama saja melecehkan Al-Quran Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, apabila ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dengarkan ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran nanti akan menolong kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat akan memberikan orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lil-'abid. Baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada pembaca yang telah pada hati. Dan apapun yang hidup kita kembali kepada Allah. Jangan hati kita tidak kenal, dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Ada kita tuqawani tuqul. Jangan berpikir hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan manusia yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wa'abidil lisan, yang mampu bisa menjaga lisannya.
tidak menghina orang lain, tidak mengejek orang lain, tidak mengolok-olok orang lain. Apalagi mendekati pilpres sesama saudara sendiri, saling menghina, naudzubillah semua, naudzubillah. Apa yang kita dapat? Bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang kita dapat. Bukankah kita saudara? Saudara seiman seagama di Indonesia ada dua saudara. Yang pertama adalah saudara seiman seagama. Kemudian yang kedua ada saudara setanah air sebangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa Indonesia yang pada syukur satu beragama. Tetapi kalau kita sudah masuk ke ranah akidah, keimanan, maka kita harus tegas. Lakum dirikum waliya din. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita saling mengingatkan menjelang pilpres, silakan kita mau pilih satu, pilih dua, pilih tiga, semuanya baik. Ketika kita adalah putra terbaik, terus siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah nanti kita terjadi. Dan kita harus ikhlas, harus ridho dan yakin bahwa itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting kita sebagai rakyat saling mengatakan itu yang terbaik dan benar-benar saling kita. Hadirin, silakan kita mau menduduk, mau menyanjung pilihan kita sampai seperti langit, silakan. Tapi ingat, jangan sampai kita merendahkan dan menjatuhkan saudara kita yang tidak sefrekuensi dengan pilihan kita. Pilihan boleh berbeda, tetapi perilaku dan ucapan harus tetap kita jaga. Tentunya para ulama, para umara, para pemimpin harus bisa memberikan contoh, harus bisa menunjukkan rakyat, bisa menunjukkan umat. Jangan hanya gara-gara dunia, gara-gara jabatan, rakyat umatnya saling menghina, tidak rukun konten atau penawar dan mengaku cinta Rasulullah bukan hanya banyak pada salawat, bukan hanya itu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tahasadu wa la tadabbaru wa la tadawadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling iri, dengki, memutuskan tali silaturahim, berperang, bermusuhan, wakudu ibadallahi ikhwan, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini pesan Rasulullah kepada kita. Dan Rasulullah diturunkan ke dunia, tugas utamanya adalah memperbaiki akhlak. Kalau rakyatnya akhlaknya baik, umatnya baik, subhanallah, Indonesia akan penuh dengan rahmat Allah. Indonesia akan menjadi negara kemudian yang ketiga, manusia dihidupkan surga Allah Subhanahu wa taala wa mut'imin firah, yang mau menolong saudara kita yang tidak mampu. Jangan hanya bermewah-mewahan membuat masjid, tetapi tidak memperdulikan saudara kanan kiri kita. Hati-hati kita dicap oleh Allah pendusta agama, beragama tapi berdusta. Apa itu dari kata-kata? Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzaka alladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak memperdulikan saudara kita yang miskin. Jangan-jangan kita sulit masuk surga, padahal kita setiap tahun ibadah haji, ibadah umrah setiap bulan. Lantaran apa? Tidak memperdulikan saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan. Hadirin, kemudian golongan manusia yang keempat yang diberikan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa bukan hanya membuat kita sehat baik lahir maupun batin, tapi orang yang berpuasa dihidupkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua golongan empat manusia yang dihidupkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian teman-teman, kita bisa berkata semoga bermanfaat kita semua, khususnya bermanfaat untuk beribadah saya sendiri. Walaupun Allah berkata, Alhamdulillah nasta'in
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمال العدل كما يحب بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ يا رمضان يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشأن والمنكر والبغي عن ذكر الله وذكر الله